Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Mari sebelum kita mengakhiri aktivitas kita di hari ini, kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 5. Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang berdoa, maka kadangkala dalam kehidupan kita mungkin saja kita lebih banyak mendoakan sesuatu yang berasal dari diri kita. Mungkin saja kita lebih banyak mendoakan pergumulan pribadi kita lebih dahulu daripada hal-hal lain. Kita mendoakan diri kita lebih dahulu, cita-cita kita secara pribadi lebih dahulu daripada yang lain. Di dalam bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, Yakobus mengingatkan makna akan doa, di mana doa merupakan sebuah media komunikasi dengan Tuhan yang didasari dan digerakkan oleh iman percaya kita kepadanya. Ketika kita menderita, dikatakan baiklah ia berdoa. Ketika kita bergembira, ada orang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sebuah dua tindakan yang terlihat berbeda sebenarnya. Tetapi kalau kita berpikir, kadangkala doa itu pun adalah bentuk nyanyian kita pada saat kita di dalam situasi yang tidak mengenakan. Bernyanyi adalah bentuk doa kita di dalam situasi yang menggembirakan. Dan segala sesuatu yang memungkinkan kita untuk melalui hal itu, melalui penderitaan, melalui bahkan tetap bersyukur dalam kegembiraan kita, mengingat Tuhan yang memberikan kegembiraan kita, itu adalah iman. Iman yang menyelamatkan kita. Memang dalam ayat 14 Bapak Ibu dikatakan, jika ada kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, mendoakan dia serta mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Kadangkala kita menerjemahkan bagian ini sebagai minyak yang menyembuhkan. Tetapi kalau kita mencoba mengingat, sebenarnya yang memulihkan kondisi yang sakit itu adalah iman. Iman yang menggerakkan. Iman yang menolongnya untuk juga berdoa bersama-sama dengan para penatua yang datang. Bukan karena minyak, bukan karena doa, tapi hanya karena iman saja. Oleh karena itulah Yakobus dalam bagian ini mengingatkan supaya kita saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kita sembuh, supaya kita dapat saling menguatkan, supaya kita dapat saling mengingatkan dan dapat saling mengasihi satu sama yang lain di dalam kehidupan persekutuan kita. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Marilah kita merenungkannya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Adakah di dalam kehidupan ini kita telah mengingat orang lain di dalam doa-doa kita? Mengingat bangsa dan negara kita, para pemimpin kita, orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau mereka yang bahkan bekerja di jalanan untuk memastikan agar perjalanan kita berjalan dengan baik. Mereka yang bekerja di bidang-bidang lain, adakah kita telah mengingat mereka atau kita lebih banyak mengingat diri kita sendiri dengan segala kerumitan pikiran diri kita sendiri? Bersediakah kita untuk mendoakan
Tidak hanya diri kita sendiri atau bahkan keluarga internal kita, tetapi juga orang-orang di luar sana. Mereka yang juga merindukan kasih Tuhan. Mereka yang membutuhkan pertolongan dalam situasi yang mereka hadapi. Mereka yang membutuhkan tuntunan Tuhan. Adakah kita bersedia mendoakan setiap mereka, sekalipun kita tidak mengenal mereka? Dan juga maukah kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang berdoa bagi musuh kita, atau bahkan mereka yang menganiaya kita? Mari kita Tuhan, melalui firman-Mu ini biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin beriman di dalam Engkau. Biarlah melalui doa yang kami panjatkan ini menjadi tindakan iman kami untuk tidak hanya peduli terhadap diri kami sendiri, tapi juga peduli terhadap sesama kami. Benar-benar menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Pelaku firman yang menyebarkan damai sejahtera kepada semua orang, termasuk mereka yang pernah melukai hati kami. Inilah doa kami yang kami satukan. Dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, mengingatkan bahwa pendaftaran untuk sakramen baptis kudus anak telah dibuka bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anak-anaknya untuk dibaptis. Sakramen akan dilayankan pada minggu ketiga bulan November tahun 2022. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan mengambil formulir di tata usaha gereja, dan juga jangan lupa untuk mengembalikannya paling lambat tanggal 25 September 2022 atau minggu keempat bulan September. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu dicantumkan di agendanya tanggal 8 Oktober ada pembinaan secara online. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan sinyal maupun kuota dapat mengikuti secara online di gereja, di mana akan disediakan jaringan internet, dan juga mengikuti percakapan dengan majelis jemaat setelah pembinaan yang tanggalnya akan ditentukan kemudian. Bapak Ibu juga mohon dilengkapi formulir baptisnya dengan kelengkapan berikut ini, yaitu fotokopi akta lahir anak yang akan dibaptis, fotokopi kartu keluarga, dan juga bagi Bapak Ibu yang bukan anggota GKI Cicurug namun ingin menitipkan pembaptisan anaknya di GKI Cicurug, dapat meminta surat pengantar baptis dari gereja asal Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Juga Bapak Ibu mengingatkan tanggal 2 Oktober kita ada sakramen perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti secara online atau lewat live streaming, mengikuti dari rumah. Diharapkan menyiapkan perlengkapan perjamuan seperti roti dan juga anggur secara mandiri. Perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus akan dilayankan pada ibadah umum, kebaktian umum hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Diharapkan Bapak Ibu untuk tidak terlambat. Dan juga Bapak Ibu, ibadah Minggu seperti biasa akan berlangsung pada pukul 7 pagi dan pukul 9 pagi. Ibadah Minggu ini dengan tema mulai dari perkara-perkara kecil. Dan marilah kita juga tidak terlambat untuk mengikuti ibadah Minggu dengan datang lebih awal, baik ibadah pukul 7 maupun ibadah pukul 9. Sekolah Minggu kelas Daniel dan juga sekolah Minggu kelas Esther akan dilaksanakan secara online pada pukul 8 pagi lewat Komisi Anak GKI Cicurug. Kelas Daud, sekolah Minggu kelas Daud sampai dengan kelas Immanuel atau dari 1 SD sampai dengan 2 SMA dilakukan secara onsite atau di gereja pada pukul 9 pagi di ruang kelas sekolah Minggu. Ibadah remaja juga berlangsung secara onsite pada pukul 9 pagi di ruang ibadah remaja. Jangan lupa untuk ibadah pemuda setiap minggu keempat pada pukul 11. Hari Minggu keempat pada pukul 11 di ruang ibadah remaja pemuda. Kiranya ini menjadi berkat dan pemberitahuan bagi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.